Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Novitayana dengan NIM F1S1210006. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah statistika dasar tentang uji korelasi. Yaitu yang pertama uji korelasi person produk momen. Yaitu yang pertama, langkah pertama adalah kita membuat HA dan HO dalam bentuk kalimat. Bunyi HA yaitu adanya hubungan antara X2 dengan Y jika X1 tetap. Selanjutnya ada hubungan antara X1 dengan Y jika X2 tetap. Kemudian ada hubungan antara X1 dengan X2 jika Y tetap. Yang selanjutnya yaitu bunyi HO. Tidak ada hubungan antara X2 dengan Y jika X1 tetap. Selanjutnya tidak ada hubungan antara X1 dengan Y jika X2 tetap. Dan yang terakhir yaitu tidak ada hubungan antara X1 dengan X2 jika Y tetap. Langkah yang selanjutnya yaitu membuat tabel penolong untuk menghitung nilai korelasi, di mana dalam tabel sudah terdapat nilai X1, X2, dan Y. Di mana di sini saya menambahkan nilai X1 kuadrat, kemudian X2 kuadrat, Y kuadrat, X1Y, X2Y, dan X1, X2. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan angka statistik dari tabel penolong, di mana dalam tabel sudah terdapat simbol statistik dengan nilai statistiknya. Yang pertama yaitu kita akan mencari Rx1Y, yang mana rumusnya adalah N dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, yang mana hasilnya adalah 0,256098. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari Rx2Y, yang mana rumusnya adalah N dikali sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 kuadrat dikali N sigma Y dikurang sigma Y kuadrat, yang mana hasilnya adalah 0,391229. Kesimpulannya dalam mencari T hitung yaitu dengan rumus R akar dari N dikurang 2 dibagi akar dari 1 dikurang R kuadrat, yang mana hasilnya adalah 2,782208. Yang selanjutnya yaitu mencari T tabel, yang mana jumlah variabel K sama dengan 3 dan jumlah responden atau N sama dengan 30 dan taraf signifikan adalah 0,05 dan derajat bebas atau dB sama dengan N dikurang K, yang mana 30 dikurang 3 sama dengan 27. Maka T tabel sama dengan 2,05. Dan diperolehlah T hitung lebih besar dari T tabel atau 2,78 lebih besar dari 2,05. Maka korelasi variabel X1, X2, dan Y adalah signifikan. Yang selanjutnya atau yang kedua adalah uji korelasi parsial. Yang pertama yaitu seperti langkah yang di awal, yaitu kita harus membuat HA dan HO dalam bentuk kalimat. Bunyi HA-nya yaitu ada pengaruh yang signifikan antara X2 dengan Y jika X1 tetap. Kemudian ada pengaruh yang signifikan antara X1 dengan Y jika X2 tetap. Selanjutnya ada pengaruh yang signifikan antara X1 dengan X2 jika Y tetap. Kemudian bunyi HO yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan antara X2 dengan Y jika X1 tetap. Dan tidak ada pengaruh yang signifikan antara X1 dengan Y jika X2 tetap. Selanjutnya, tidak ada pengaruh yang signifikan antara X1 dengan X2 jika Y tetap. Langkah yang selanjutnya yaitu memasukkan nilai koefisien korelasi, di mana Rx1Y sama dengan 0,25, kemudian Rx2Y sama dengan 0,4, dan Rx1X2 sama dengan minus 0,02. Di mana jika X1 tetap, maka rumusnya adalah Rx1 dikali X2Y sama dengan Rx2Y dikurang Rx1Y dikali Rx1X2 dibagi akar dari 1 dikurang R
kuadrat X1Y dikali 1 dikurang R kuadrat X1 X2, yang mana hasilnya adalah 0,43. Selanjutnya yaitu, jika X2 tetap, maka rumusnya adalah Rx2 dikali X1Y sama dengan Rx2Y dikurang Rx1Y dikali Rx1R dikali Rx1x2 dibagi akar dari 1 dikurang R kuadrat X2Y dikali 1 dikurang R kuadrat X1x2, yang mana hasilnya adalah 0,28. Yang selanjutnya yaitu, jika Y tetap, maka rumusnya adalah RY dikali X1x2 sama dengan Rx1x2 dikurang Rx1Y dikali Rx2Y dibagi akar dari 1 dikurang R kuadrat X1Y dikali 1 dikurang R kuadrat X2Y, yang mana hasilnya adalah minus 0,13. Selanjutnya yaitu uji signifikan dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, di mana kaidah pengujiannya yaitu, jika T hitung besar sama dengan T tabel, maka signifikan. Kemudian, jika T hitung kecil sama dengan T tabel, maka tidak signifikan. Baiklah, langkah pertama yaitu kita mencari T tabel, di mana jumlah variabel atau K sama dengan 3, kemudian jumlah dari responden atau N sama dengan 30, dan taraf signifikan adalah 0,05 dan derajat bebas atau dB-nya sama dengan N dikurang K, yang mana 30 dikurang 3 sama dengan 27, maka T tabel adalah 2,05. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan uji yang pertama, yaitu T hitung sama dengan R parsial akar dari N dikurang 3 dibagi akar dari 1 dikurang R kuadrat parsial, yang mana hasilnya adalah 2,5. Kesimpulannya, T hitung besar dari T tabel atau 2,5 besar dari 1,05. Maka ada pengaruh yang signifikan antara X1 dengan Y jika X1 tetap. Selanjutnya yaitu uji yang kedua. T hitung sama dengan R parsial akar dikali akar dari N dikurang 3 dibagi akar dari 1 dikurang R kuadrat parsial, yang mana hasilnya adalah 1,5. Kesimpulannya, T hitung kecil dari T tabel atau 1,5 kecil dari 2,05. Maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara X1 dengan X2 jika X2 tetap. Selanjutnya yaitu uji yang ketiga, di mana T hitung sama dengan R parsial dikali akar dari N dikurang 3 dibagi akar dari 1 dikurang R kuadrat parsial, yang mana hasilnya adalah minus 0,7. Kesimpulannya, T hitung kecil dari T tabel atau minus 0,7 kecil dari 2,05, maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 jika Y tetap. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.